Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Universitas Sriwijaya. Dan terima kasih untuk sudah bergabung bersama kita pada kali ini dalam pelatihan penulisan buku 29 September 2020. Kita diiringin lagu oleh Laskar Pelangi ya teman-teman pada hari ini. Terima kasih kesempatan kali ini yang terhormat Rektor Universitas Sriwijaya, Profesor Anis Sagaf, yang kami cintai guru kami Wakil Rektor 3 Bapak Iwan Setiabudi, SKM, MKes. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih menulis dengan mudah dan hal yang paling penting mulailah dari kalimat pertama. Kenapa harus kalimat pertama? Pertanyaannya, mari kita ikutin kegiatan pada hari ini. Topik hari ini, pertama, saya akan menjelaskan rekam jejak saya sebagai penulis buku. Yang kedua, bagaimana merubah mindset dari menulis itu sulit menjadi menulis itu mudah. Yang ketiga, bagaimana menulis buku pertama pada level nasional. Yang kedua, bagaimana menulis buku pertama pada tingkat internasional. Ini tentang saya sedikit. Saya adalah alumni Universitas Sriwijaya, kebanggaan kita bersama, di bidang kesehatan masyarakat angkatan 2001. Dengan milestone saya sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya dan tamat pada alma mater ini, saya mendapatkan kesempatan menjadi mahasiswa di tingkat dunia pada 3 universitas tingkat internasional, yaitu The University of Melbourne untuk master saya, dengan beasiswa Australia Partnership Scholarship, Royal Tropical Institute di Belanda untuk short course saya dengan Netherlands Partnership Fellowship, dan yang baru ini saya baru tamat dari Auckland University of Technology dengan beasiswa Selandia Baru atau New Zealand Scholarship. Mungkin beberapa tahun lalu, jarang bisa kita temui kejadian seperti hari ini. Kegiatan nasional dan pembicara masih muda-muda semua, termasuk Wakil Rektor 3 yang berjiwa muda dan masih muda, sehingga memberikan kesempatan untuk yang muda untuk tampil. Artinya, beberapa dekade belakangan ini, anak-anak generasi muda seperti teman-teman bisa melampaui pencapaian dari generasi sebelumnya seperti saya. Syaratnya, jangan malu bertanya, menggali potensi, dan bertanya, karena fasilitas informasi sudah sangat tersedia pada zaman now. Misalnya, saya berumur antara 30-40 tahun dengan supervisor saya berumur 40 hingga 50 tahun akan membuat milestone pertama saya menerbitkan buku di tingkat internasional. Dan teman-teman antara 25 sampai 30 tahun saya menerbitkan buku pertama saya di tingkat nasional. Lalu antara umur 30 sampai 35 tahun saya menerbitkan 3 buku selanjutnya. Nah, teman-teman di sini milenial muda dan baru lewat milenial antara 20-30 tahun bisa mempublikasikan buku yang akan sangat luar biasa. Dan teman-teman bisa lebih memiliki karya lebih muda dari saya. Banyak anak-anak muda umur belasan sekarang sudah menerbitkan buku novel. There is no taboo, rasa sungkan mengukir nama kita dalam peradaban, dan salah satunya adalah dengan menulis. Anda tulis di Facebook saja, sebuah langkah kecil mencatatkan diri Anda dalam peradaban. Dalam 1 tahun, 3 tahun ke depan, Facebook akan mengeluarkan status Anda. 1 tahun hingga 3 tahun kemarin, Anda menulis. Apalagi Anda menuliskan karya Anda. Coba sekarang, coba ketik di mbah Google, keluar nama Anda dengan karya saya. Dengan karya Anda. Dan ini adalah 4 buku milestone saya di umur hingga sekarang.
Untuk tingkat internasional, saya baru merintis dan perjalanan saya cukup beruntung. Karena salah satu supervisor saya, Associate Sharon, Profesor Sharon Graham Davis, dan salah satu penguji saya, Profesor Linda Bennett adalah editor dan penulis buku. Menyempurnakan perjalanan 4 tahun menimba ilmu di rantau untuk mengabadikan tulisan buku pertama saya yang akan diambil dari disertasi saya menjadi sebuah buku, dan saya harus menginvestasikan waktu saya 12 bulan ke depan untuk mengeditnya. Menerbitkan buku di tingkat internasional, challenge-nya berbeda teman-teman. Ketika saya menerbitkan buku di tingkat nasional. Alhamdulillah saya dihubungkan oleh supervisor saya dengan penerbit yang mau membimbing penulis pemula seperti saya di dunia internasional dari A hingga ke Z, seperti membimbing anak-anak belajar melangkah. Oleh karenanya, bagi saya penting juga untuk penerbit untuk menyediakan semacam pelatihan buat penulis-penulis pemula, penerbitan buku yang sesuai diharapkan penerbit yang bersangkutan. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Pertama, invest your skills. Investasi kemampuan Anda. Kalau ada rezeki lebih, jangan segan untuk investasi ke soft skill Anda, membaca cepat, menulis cepat, mengetik cepat. Jadi kalau kita masih pakai jari 11, sekarang sudah jari 10, dan dalam semenit Anda bisa mengetik antara 50 hingga 60 kata. Malah teman saya itu 100 kata, dia bisa mengetik dalam 1 menit. Dan ikut workshop menulis, syukur-syukur gratis seperti hari ini yang diinisiasi oleh Universitas Sriwijaya. Kedua, dalam penulisan buku Anda juga butuh tim solid. Maksudnya, kadang-kadang satu buku Anda tidak bisa menulis sendiri, maka Anda butuh asisten penulis. Saya biasanya memilih tim milenial anak-anak muda. Pertama, mereka antusias untuk belajar dan pemikiran mereka masih sangat fresh. Kedua, mereka tuh fighter sejati, punya semangat pantang mundur, idealisme, dan mereka idealismenya masih sangat bagus. Ketiga, ramah diganteng. Karena kita perlu menggaji mereka loh, ini bukan kerjaan sosial. Dari nama-nama tim biasanya yang membantu saya dalam penulisan buku akan saya abadikan dalam setiap buku saya sebagai ucapan terima kasih telah membantu proses penyempurnaan setiap buku saya. Buat fiksi juga teman-teman butuh tim research. Misal, seorang peneliti ingin menulis suatu cerita tentang setting Makassar dan dia tinggal di Palembang. Tentu dia akan membuat tim yang berasal dari Makassar supaya hidup ceritanya. Nah, tips yang ketiga ini teman-teman, menulis di mana saja dan kapan saja. Apa ya maksudnya? Kita sering ketemu banyak buku tentang yang diambil dari catatan buku harian, misalnya Notes from Qatar, Notes from London. Kami pun sedang mempersiapkan catatan harian kami di Auckland, Selandia Baru bersama bersama suami saya. Artinya apa? Jangan meremehkan catatan-catatan kecil harian seseorang, omelan-omelan kita tentang sesuatu hal di media sosial atau di blog. Mungkin suatu saat itu akan menjadi sumber inspirasi tulisan atau bahkan menjadi tulisan itu sendiri, tergantung dengan kualitas omelan atau celotehan Anda. Dan di catatan-catatan itu Anda bisa memantau perbaikan kualitas dari tulisan Anda seperti susunan kata, pilihan kata. Kalau di dunia media sosial sekarang, Anda harus memandang dari sisi subjektivitas. Jika Anda menulis status atau tulisan di media sosial, terus tidak ada yang sharing atau like, nggak usah kecil hati dong bahwa tulisan Anda itu tidak menarik, karena itu subjektif saja. Namanya juga dunia sosial, yang sekarang mewakili dunia sesungguhnya. Barangkali tulisan Anda bagus, tapi ada nilai-nilai subjektif yang dilihat dari diri Anda dan perspektif netizen. Pokoknya intinya jangan kapok untuk menulis. Dan mulailah dari media sosial. Kalau saya pribadi, pengalaman mempost tulisan melalui media blog, Facebook, Instagram, justru menjadi bahan buat saya menulis opini di surat kabar,
di online, berita online, dan jurnal-jurnal. Kalau Anda yang rajin memperhatikan tulisan internasional, beberapa waktu belakangan ini banyak yang berdasarkan tulisan-tulisan di media sosial karena COVID-19. Artinya, bagi sebagian orang, penulis-penulis hebat, COVID-19 ini membuat penulis tidak kalah produktif ketika tidak ada pandemi. Nah, gimana menulis buku pertama di tingkat internasional? Secara umum saya tulis 4 inti keunikan buku Anda, lalu mapping chapter-chapter buku yang Anda mau tulis, dan setidaknya kita punya target 200 halaman, dan ikutin workshop-workshop menulis. Dan tips pertama yang harus kita lakukan, yang kita pahami sekali adalah mau menulis buku pertama itu niat yang kuat. Apa sih maumu? Mau jadi apa sih kamu? Mau jadi penulis atau sekedar coba-coba? Atau untuk supaya ilmu lebih didengar, luas dan bermanfaat, dan menjadi amal jariah. Kalau perspektif kita sebagai muslim, salah satu amal jariah yang tidak putus-putusnya walau kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, terus kamu mau nulis apa? Mapping dong. Pasti yang sesuai dengan minat dan bidang kamu. Kalau saya lebih ke kesehatan masyarakat. Di bidang kesehatan masyarakat itu sendiri banyak minatnya. Dan saya spesifik ke epidemiologi dan biostatistika. Dan sekarang saya lagi bersama tim-tim dosen millennials mau menerbitkan buku tentang metodologi, tentang gimana sih menulis karya ilmiah dengan mudah. Terus yang ketiga, jangan takut. Maksudnya apa? Topiknya sudah banyak yang sudah menulis, nanti tidak ada yang baca. Saya kan penulisnya baru. Kalau Anda searching di Google, misal buku epidemiologi yang saya tulis, banyak tuh yang menulis. Bukan hanya saya, tapi tetap aja ada yang membeli buku saya dan ada yang menggunakannya sebagai bahan ajar di kampus di luar Universitas Sriwijaya. Malah di Universitas Indonesia, buku saya dijadikan buku wajib untuk anak-anak FKM UI. Dan ini memboost penjualannya. Dan Raja Grafindo bilang ini best seller dan ini akan masuk ke cetakan ketiga. Jadi jangan takut karena setiap kita itu unik dan punya gaya penulisan sendiri, originalitas natural, tak akan kita sadari jika kita tidak memulainya. Karena alangkah tidak berterima kasihnya kita kepada guru dan orang tua yang telah mengajarkan kita untuk menuntun kita menulis dari A, B, C. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi kalau zaman saya. Ini adalah skill pertama yang kita miliki beriringan dengan skill membaca dan Iqra. Nah, teman-teman, mimpi boleh besar. Tapi kita perlu realistis untuk buku pertama. Apalagi untuk genre non-fiksi, bahan ajar itu penjualannya itu sangat kompetitif. Saya ingat setelah saya mengikuti pelatihan buku ajar di Unsri, salah satu narasumbernya adalah almarhum Prof. Rindit Pambayun. Beliau guru besar di Fakultas Pertanian dan baru saja meninggal dunia di pandemi ini. Saya kirim SMS ke beliau lebih kurang 10 tahun yang lalu untuk ketemu dan berkonsultasi tentang buku pertama. Saya jalan kaki nih dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ke Fakultas Pertanian. Beliau yang telah banyak menulis banyak penerbit, nasihatnya cukup sederhana ke saya dan saya lakukan. Beliau bilang, Najma, publikasikan buku pertama di penerbit mana saja yang mau menerima dan segera terbit. Oke, itu general pengantar dan saya akan masuk gimana ya teknisnya setelah kita memilih penerbit buku pertama, penerbit di mana saja. Ini adalah salah satu contoh teknis ketika saya menulis buku epidemiologi untuk mahasiswa kesehatan masyarakat.
Yang saya lakukan adalah mapping ide-ide berdasarkan ilmu yang saya dapatkan di rantau, di Universitas Sriwijaya, dan buku-buku yang saya baca, serta bahan perkuliahan yang saya lalui. Lalu setelah saya mapping, kedua saya menentukan subtema dari masing-masing topik ini. Aku mau nulis apa sih di masing-masing topik ini. Lalu saya berefleksi dan mengkaitkan setiap tulisan saya dengan memberikan contoh dari penelitian saya atau tim saya atau mahasiswa bimbingan saya untuk membuat tulisan kita ini lebih aplikatif dan beda dari penulis lainnya. Jadi ada proses membaca, refleksi, sintesa, dan ada suara kita dalam setiap tulisan kita. So use your voice, use your research, reflection, synthesis. Dan menjadi catatan kita itu bukan Google Picker. Ketik kata kunci epidemiologi, langsung kita kutip apa yang muncul di bawah Google. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita perlu proses membaca, refleksi, sintesa, suara kita dalam setiap tulisan kita. Sekarang coba teman-teman tulis, mau menulis buku apa ya sebagai buku pertama. Silakan tulis dan nanti rapikan kembali dan ditempelkan di kamar tidur atau ruang belajar teman-teman. Nah, kita mau pindah gimana cara menulis buku di tingkat internasional. Berdasarkan proses yang saya lalui dalam beberapa bulan ini dan beberapa bulan ke depan, teman-teman yang perlu menjadi catatan, dari setiap 10 proposal penerbitan buku hanya satu yang diterima, jadi 10%. Jadi yang perlu teman-teman lakukan, ada workshop. Jadi setiap penerbit di tingkat internasional ada yang menyediakan workshop untuk para penulis buku pertama seperti saya. Minta tolong supervisor Anda untuk mengecek aplikasi-aplikasinya, karena biasanya dia ada form yang harus kita isi. Kalau nasional biasanya saya langsung mengirimkan chapter-chapter saya, tapi di tingkat internasional kita perlu mengisi form, formulir yang kenapa sih buku kita, apa istimewanya buku kita, dan hanya mengirimkan satu chapter contoh. Dan kita perlu memperkaya profil internasional kita. Saya ingat setelah tamat 1 tahun ini, supervisor saya tidak langsung meminta saya merubah disertasi saya menjadi buku, tapi dia membantu saya untuk menulis jurnal internasional, menjadi pembicara internasional, yang itu akan memperkaya CV saya, karena salah satu syaratnya kita harus melampirkan CV. Dan teman-teman yang perlu diingat adalah kualitas, link, hubungan ke penerbit, supervisor, dan skill menulis Anda. Nah, ini adalah beberapa langkah teknis yang saya lalui dalam mencoba penulisan di tingkat internasional. Dalam menulis proposal, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab singkat, tidak panjang-panjang. Misalnya pertama, tuliskan argumen kamu dalam 50 kata. Kenapa manuskrip kamu itu sangat luar biasa. Terus metodologi kamu apa sih bedanya dengan yang lain? Lalu apa bedanya dengan buku-buku sebelumnya yang telah diterbitkan? Dan kenapa kamu penulis yang kredibel untuk subjek ini? Dan target audiens kamu apa untuk buku ini? Jadi yang perlu teman-teman cari adalah penerbit yang mau mengajarkan kita sebagai penulis pertama dalam menulis buku di internasional, karena itu sangat challenging. Dan saya temukan ada untuk konteks Southeast Asia, silakan teman-teman Google ini, dan dia menyediakan training untuk the first authors. Dan saya tulis, saya membuat aplikasi, jadi saya menulis argumen saya, kenapa disertasi saya ini yang akan menjadi manuskrip buku saya itu istimewa. Karena saya bilang buku saya ini menginformasikan kepada Indonesia bagaimana cara merespon penanggulangan HIV pada kelompok termarginalkan, perempuan ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV. Dan manuskrip ini memberikan pandangan baru karena saya melakukan approach feminisme dan participatory, partisipan, dan menggunakan metode visual. Dan teman-teman,
Selamat melanjutkan perjalanan kami dan ingat, menulis itu di mana saja, mau menulis di blog, di Facebook, di berita internasional dan berita nasional, dan di jurnal. Tulis di mana saja. Jadi tidak terfokus pada skopus kalau kita dosen, karena ini adalah proses belajar menulis. Dan selamat mencoba. Menulis itu di mana saja dan kapan saja. Mari mulai dari kalimat pertama. Terima kasih. Ini adalah tulisan yang saya tuliskan ketika saya masih baru tamat kuliah. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.